Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Puluhan hektar ladang ganja ditemukan dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Goyo Luwes. Penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Aceh Barat dihapus dari data lantaran tidak layak mendapatkan lagi. Sebuah pameran literasi di Kabupaten Aceh Tamiang dimeriahkan penampakan sejumlah iguana yang diperoleh dari sejumlah daerah dan negara. Puluhan hektar ladang ganja kembali ditemukan di perbukitan Provinsi Aceh. Namun, kali ini 51,75 hektar ladang ganja berada di hutan Taman Nasional Gunung Leuser TNGL Goyo Luwes. Penemuan 51,75 hektar ladang ganja di Kabupaten Goyo Luwes merupakan hasil pengembangan penangkapan 2 pelaku pengedar ganja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ladang ganja yang berada di TNGL ini sulit dijangkau. Petugas menempuh lokasi terjal dan ekstrim melewati arus sungai. Meski demikian, petugas tetap semangat mencapai ladang ganja untuk dimusnahkan. Yang awalnya kita melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka di daerah Deli Serdang. Kita temukan barang bukti ganja siap edar untuk Sumatera Utara sejumlah 47 kg. Selanjutnya kita kembangkan ke atas, kita temukan 26 titik, kita hitung luas totalannya adalah 51,75 hektar. Selanjutnya akan berproses dilakukan pemusnahan bersama rekan-rekan dari TNI, Bea Cukai, BNNK, Forkopimda dari Goyo Luwes, dan mitra kerja lain. Tanaman ganja yang ditemukan di 26 lokasi ini jumlahnya mencengangkan atau 338 ton. Tanaman terlarang tersebut diperkirakan tak lama lagi akan dipanen dan diedarkan. Main Munzir melaporkan dari Goyo Luwes. Pemerintah Aceh mengusulkan perubahan status sebahagian kawasan Taman Gunung Leuser menjadi area penggunaan lain atau APL. Perubahan status tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan non-kehutanan seperti pertanian dan pemukiman. Perubahan status tersebut berada di Desa Pungke Jaya, Desa Ramu Musara, Desa Melwak Sepakat, Desa Melwak Ahi Ilang, dan Desa Singgah Mulo. Kelima desa tersebut masuk wilayah administrasi Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Goyo Luwes, sedangkan 2 desa lainnya yakni Desa Ramah Bundar dan Simpur Jaya, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Hanan, saat rapat bersama Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Jumat pekan lalu di Banda Aceh menyebutkan usulan perubahan status tidak serta-merta menghilangkan kawasan TNGL. Pemerintah Aceh bahkan siap mengeluarkan rekomendasi pengalihan kawasan hutan lindung lain untuk dimasukkan dalam kawasan TNGL. Bapak Gubernur sudah menyurati kementerian minta dapat dikeluarkan dari area TNGL dijadikan sebagai area APL yang menjadi legalitas bagi masyarakat untuk mengelola dan menempati di situ. Cuma karena di itu area TNGL biasa kementerian minta diganti. Minta diganti berarti kita harus melihat di mana kawasan hutan lindung nanti Bapak Gubernur akan menerbitkan rekomendasi untuk dijadikan sebagai Taman Nasional Gunung Leuser. Sementara itu, Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Ahmad Syauki menyebutkan akan membahas lebih lanjut masalah tersebut bersama kementerian terkait. Syauki menegaskan tanah dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik sehingga hak masyarakat tidak terabaikan. Semuanya mengerucut pada kepentingan yang sama. Semuanya memiliki intensi yang sama untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terkait dengan
tanah dan kawasan itu dapat dioptimalkan fungsinya kembali ke masyarakat. Selain peralihan status kawasan TNGL, pemerintah Aceh juga ikut membahas perubahan status kawasan hutan lindung yang berada di Mukim Lampu, Aceh Besar, menjadi kawasan area penggunaan lain. Penetapan kawasan hutan lindung sejak 2013 silam dinilai kurang tepat, sebab selama ini masyarakat kerap menggantungkan hidup dari perkebunan yang berada di kawasan tersebut. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sebanyak 450 warga di Kabupaten Aceh Barat akan dihapus dari daftar penerima program Keluarga Harapan atau PKH bagi yang sudah mampu atau berkembang secara ekonomi. Langkah ini diambil berdasarkan instruksi dari Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data terbaru oleh pendamping PKH. Proses ini merupakan bagian dari pembersihan data agar bantuan tepat sasaran. Setiap pendamping PKH wajib mengusulkan sedikitnya 10 penerima yang sudah tidak memenuhi syarat untuk dihapuskan dari program PKH. Hingga saat ini sekitar 250 nama telah diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dihapus dari daftar penerima. Secara keseluruhan, minimal 450 penerima manfaat PKH di Aceh Barat akan mengalami graduasi. Proses graduasi ini merupakan instruksi Menteri Sosial dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh pendamping PKH. Koordinator PKH Aceh Barat Mawardi mengatakan banyak di antara penerima yang diusulkan sudah mengalami perbaikan ekonomi atau tidak lagi memiliki komponen pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan. Sebagian lainnya masuk dalam kategori graduasi mandiri, yaitu mereka yang menyatakan sudah mampu dan memilih keluar dari program. Warga yang merasa masih layak menerima bantuan dipersilakan menghubungi pendamping PKH untuk pengecekan melalui sistem DTKS. Untuk target sesuai instruksi adalah minimal di Aceh Barat kami harus menggraduasi 450 KPM PKH, graduasi mandiri, namun tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak daripada itu, nanti tergantung kepada hasil verifikasi pendamping di lapangan yang dirasa sudah mampu dan sudah berdaya. Hingga saat ini kami kemarin mulai melakukan graduasi, melakukan verifikasi kembali itu dari bulan 6, maka saat ini lebih kurang sudah kami ajukan sekitar 250 KPM PKH untuk graduasi mandiri. Penghapusan ratusan data ini diharapkan membuat penyaluran PKH di Aceh Barat semakin akurat dan menjangkau keluarga prasejahtera yang benar-benar membutuhkan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Pos pelayanan terpadu Posyandu kini terus diperluas. Posyandu yang sebelumnya lebih banyak mengurus kaum ibu dan anak-anak, namun saat ini juga melayani seluruh kelompok usia melalui program integrasi layanan primer atau ILP. Posyandu yang berlangsung di berbagai desa beragam, mulai penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil, serta pelayanan kesehatan untuk usia produktif dan lansia. Konsep integrasi layanan primer untuk melayani seluruh kelompok usia bisa mendapatkan pemeriksaan dalam satu kegiatan. Program ILP sehingga Posyandu lebih komprehensif karena mengikuti siklus lansia. Kalau untuk lansia, kolesterol, tensi darah, kita melayani siklus hidup. Misalnya lansia diperiksa ini, upaya untuk pencegahan stunting juga. Ya. Layanan itu dengan Posyandu karena tidak perlu pergi jauh untuk memeriksa. Imunisasi karena ini demam jadi ya nggak imunisasi. Itu ya, poliotetes ya. Poliotetes itu apa? Poliotetes. Senang kan membantu ya, nggak kayak jauh-jauh.
Namun warga diharapkan aktif mengikuti posyandu sehingga kondisi kesehatan lebih terjaga. Main Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Pegang-pegang bicek-bicek